Impact Family, impacting the world through healthy family. Selamat malam, selamat berjumpa dalam Impact Family. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita kedatangan tamu yang bernama Ibu Elizabeth Umami. Ya, Ibu Elizabeth Umami tinggal di mana, Bu? Saya di Purworejo, Ibu Susi. Saya beserta anak saya. Hanya berdua ya di rumah ya, Ibu ya? Iya. Nah, saudara-saudara, Ibu Elizabeth Umami hanya berdua dengan anak karena suami sudah pulang ke rumah Bapak. Berapa tahun yang lalu, Bu? Hampir 15 tahun, Bu Susi. 15 tahun ya, sudah lama ya. Pada waktu itu anak umur berapa, Bu? Anak umur 10 tahun lebih 10 bulan. 10 tahun ya. Dan Bapak Pendeta Thomas ya? Sulistyo. Iya, Sulistiono. Pakai no ya, Sulistiono ya. Pada waktu itu, waktu pulang ke rumah Bapak umur berapa? Umurnya 38 tahun lebih 6 bulan, Susi. 38 ya. Dan kenapa, Bu? Kok masih muda begitu meninggal? Ada tumor di otaknya, Bu. Oh ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu pada waktu itu, Bu? Ya, sangat sedih, Bu Susi, sangat sedih, sangat kehilangan. Ya, takut juga menghadapi masa depan. Iya. Takut membesarkan anak sendiri. Iya. Tidak terbayangkan ya. Ternyata sekarang sudah tadi berapa belas tahun? Hampir 15 tahun. 15 tahun dan Ibu survive ya? Iya. Anak sudah jadi sarjana, anak sudah melayani ya. Wah, luar biasa. Nah, Ibu, sebetulnya yang ingin saya tanyakan juga, mungkin pemirsa ya, teman-teman yang di rumah sedang mengikuti acara ini, mereka juga ingin tahu mungkin ya. Nah, setelah Bapak pada waktu itu kan mengembalakan di gereja mana, Bu? Di GBI Ngemplak Simongan, Semarang. Ngemplak Simongan di Semarang ya. Lalu Bapak ya meninggal. Apa yang Ibu lakukan, Bu? Lalu gerejanya bagaimana? Awalnya saya bermaksud untuk pulang kampung ke Purworejo, tetapi kemudian jemaat melarang saya pulang, gendoli saya. Kemudian saya diangkat sebagai PJ Gembala Sidang di GBI Ngemplak Simongan. Jadi Ibu melanjutkan pelayanan Bapak ya. Betul, Bu. Iya. Gimana, Bu? Berarti kan sudah belasan tahun ya. Bagaimana suka dukanya Ibu tiba-tiba? Itu kan seperti tiba-tiba ya. Ibu siap enggak pada waktu itu? Sesungguhnya pada waktu itu saya kurang siap. Tetapi saya meyakini bahwa semua ada dalam kendali Tuhan, termasuk ketika suami saya dipanggil kembali kepada Tuhan, ini juga Tuhan izinkan. Oleh sebab itu ketika jemaat Ngemplak Simongan mengangkat saya menjadi PJ Gembala, saya juga meyakini bahwa ini juga atas seizin Tuhan. Nah, banyak suka dan duka yang saya alami, Ibu Susi. Iya, ya. Pasti. Kalau dukanya karena anak saya masih kecil, kemudian saya kan merantau, Bu, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Saya harus bertanggung jawab melayani Tuhan melalui jemaat yang lumayan cukup besar karena ada 200-an orang. Oh, besar ya?
banyak ya. Ya, puji Tuhan, Ibu Susi. Ya, jadi ketika saya harus pergi malam, ada jemaat yang sakit, saya harus meninggalkan anak, atau saya harus rapat keluar kota, saya meninggalkan anak. Padahal anak juga membutuhkan bimbingan. Tetapi memang firman Tuhan yang saya ingat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saya bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi di dalam kehidupan saya juga harus siap berkorban, menderita untuk melayani Tuhan. Itu dukanya ya, karena pelayanan single parent. Sukacitanya banyak juga, Bu Susi. Sukacitanya ketika saya bisa bersama-sama jemaat mendoakan anggota gereja yang sakit, bisa bersama-sama melayani PI. Kemudian ketika ada jiwa-jiwa baru, ketika pelayanan kami dipersatukan untuk membangun gedung gereja, ya ada sukacita yang dirasakan bersama-sama dengan jemaat. Iya, Ibu Elizabeth Umami ini luar biasa ya, karena saya menyaksikan gerejanya itu dibangun setelah Bapak nggak ada ya, setelah Bapak sudah pulang ya, dan gerejanya indah sekali, luar biasa. Ibu kuat begitu ya. Bagaimana itu? Ya karena Tuhan, tapi bagaimana tuh kok bisa sampai selesai bangunan, sampai ada pastori dan lainnya? Bagaimana perjuangan Ibu? Kalau untuk pastori memang sebelum suami dipanggil Tuhan sudah jadi, Bu, untuk pastori. Ya, kemudian saya hanya melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan dalam jangka panjang. Jadi 17 bulan setelah suami dipanggil Tuhan, ada uang di kas sekitar 60 juta rupiah. Kemudian saya mendorong sidang jemaat untuk mulai membangun. Kemudian karena hampir 100% itu dana swadaya dari jemaat, dari gereja, kami mengalami berhenti di dalam membangun itu 2 kali karena terkendala dananya habis. Pada waktu membangun sempat dihentikan oleh Satpol PP. Kemudian karena dianggap tidak punya IMB, padahal IMB sudah ada. Kemudian saya dibantu dengan anggota gereja mengurus ke Dinas Tata Kota kembali sehingga pembangunan kembali dilanjutkan. Sampai selesai ya. Sampai selesai. Wah, puji Tuhan. Dan uang tercukupi akhirnya ya. Amin. Semua amin, puji Tuhan. Nah, ini luar biasa ya. Nah, saudara-saudara, walaupun sendirian, lalu Ibu pakai ayat dari Filipi 1:27 tadi, 29. Lalu ayat 29. Jadi, wah, ini sampai saya itu rasanya mau bagaimana gitu ya, mau menunjukkan kepada semua orang-orang yang mengikuti acara ini, menunjukkan bahwa keyakinan ya Ibu Elizabeth ini bahwa Tuhan yang akan mengendalikan, Tuhan yang menyertai sehingga dapat melaksanakan ya. Amin. Nah, Ibu melayani terus sampai berapa lama, Bu, menjadi gembala PJ gembala itu sampai berapa lama? Di Ngemplak Simongan saya melayani sebagai PJ Gembala Sidang 13 tahun 10 bulan, Ibu Susi. 13 tahun 10 bulan. Dan akhirnya Ibu memutuskan mengundurkan diri ya. Ya. Ada alasan yang kuat Ibu mengundurkan diri? Ya.
Yang Padahal pertama, gerejanya maju loh. yang pertama karena memang di baptis tidak boleh pendeta gembala sidang wanita. Kemudian yang kedua, karena tanggung jawab saya kepada anak saya untuk memuliakan, saya rasa sementara sudah selesai. Jadi ketika anak saya wisuda tanggal 16 Oktober 2020, kemudian tanggal 19 Oktober saya pindah ke Purworejo. Waduh. Jadi ya ini suatu keputusan memang mungkin tidak mudah ya Bu ya. Karena sudah melayani begitu lama dan pasti ikatan dengan jemaat itu sudah dekat sekali. Tapi Ibu putuskan demikian. Karena memang tidak ada gembala sidang wanita, padahal kan PJ mestinya boleh. Ya, Itulah bukti. iya, ada ceritanya yang lebih banyak ya Bu ya, Ya, mengenai hal itu ya. Tapi ya, kita tidak membicarakan hal-hal yang kontroversi ya. ya betul Bu Susi. Dinikmati Kalau saya saja. sih, kalau saya sih sebetulnya mau mendorong supaya dilanjutkan ya, karena saya lihat betapa luar biasanya pelayanan Ibu Umami, ya tabah, kuat, dan jemaatnya ternyata juga luar biasa maju. Saya pernah di sana itu kebaktian tempatnya sampai tidak cukup itu ya. Saya duduk itu di bawahnya, hampir di bawahnya mimbar itu. Dekat sekali karena penuh ya yang hadir. Lalu Ibu, kalau saat ini Ibu ingin didoakan apa Bu? Ya, saya ingin didoakan untuk masa depan anak kami, kemudian pelayanan yang sekarang saya lakukan, karena ternyata ketika saya pulang ke Purworejo 6 bulan saya menganggur, kemudian Tuhan kembali memberikan pelayanan kepada saya supaya Tuhan terus memimpin pelayanan yang saya lakukan. Oh, pelayanannya apa Bu? Maksudnya kan pelayanan banyak ya. Ibu pelayanannya apa? Yang spesifik bisa didoakan? Ya, saya di Jenar, di Gereja Baptis Indonesia Jenar, diangkat sebagai koordinator pelayanan. Jadi yang saya lakukan seperti yang Gembala Sidang lakukan juga. Pasti. Ya, jadi saya sudah pernah memakamkan 2 anggota gereja juga di sini. Ya. Kemudian ketika ada jemaat yang punya kerja juga, saya diminta untuk melayani, memimpin, ya, supaya semua yang dipercayakan Tuhan bisa saya lakukan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau sudah jadi keyakinan Ibu apa kok Ibu walaupun sudah tetap melayani? Apakah ada ayat yang untuk yang Ibu pegang? Kalau tadi kan menderita, kalau sekarang ini kan mau melanjutkan pelayanan karena ya. Karena bagi saya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Jadi ketika saya masih hidup, saya masih punya tenaga, kemudian Tuhan menghendaki saya melayani di ladangnya, ya saya lakukan, karena bagi saya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa, puji Tuhan. Jadi di mana saja, kapan saja, tetap melayani, begitu ya Bu ya? Amin. Betul, Bu Suti. Ya, untuk bagian ini mari ya kita berdoa untuk Ibu Umami. Tuhan, kami datang padamu malam hari ini ingin menyerahkan Ibu Elizabeth Umami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami bicarakan, kami yakin Tuhan sudah mendengar. Dan berkati Tuhan Ibu Umami yang sekarang sudah kembali di Purworejo namun masih tetap diberi kepercayaan untuk melayani. Dan kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan,
serta ketabahan hati, ada suka ada duka di dalam pelayanan, karena kami yakin semua hanya untuk Engkau, dari Engkau biarlah Engkau yang dimuliakan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan Ibu Umami serta anaknya Yonatan yang sudah lulus dan melayani. Tuhan sertai jemaat juga yang ada di Jenar, karena kami memohonkan semua demi nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Susi. Ya, sama-sama. Sampai berjumpa pula saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.